Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Ridwan, guru praktikan dari IAIN Kudus. Hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 10 tentang sifat wajib Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Sifat wajib Allah. Apa sih sifat wajib Allah itu? Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adapun jumlah sifat wajib Allah itu ada 20 yang dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah nafsiyah, yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Kemudian yang kedua adalah salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak atau sempurna yang wajib ada pada Allah. Dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah, yakni sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'aniyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang sudah pada sesuatu yang disifati. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun kebalikan dari sifat mustahil dari wujud, yaitu adam, yang artinya tiada. Selanjutnya yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama adalah qidam, artinya terdahulu atau awal. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Adapun kebalikan dari sifat qidam yaitu hudus, artinya ada yang mendahului. Yang kedua adalah baqo, artinya kekal. Maksudnya Allah adalah maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Adapun kebalikan dari sifat baqo yaitu fana, yang artinya musnah. Kemudian yang ketiga adalah mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Adapun kebalikan dari sifat ini yaitu mumasalatul hawadisi, yang artinya sama dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Adapun kebalikan dari sifat ini yaitu ihtiyaju li ghairihi, yang artinya membutuhkan yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah wahdaniyat, yang artinya tunggal atau esa. Maksudnya Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Kebalikan dari sifat wahdaniyah ini yaitu ta'adud, yang artinya berbilang. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama adalah kudrat, yang artinya berkuasa. Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Adapun kebalikan dari sifat ini adalah azizun, yang artinya lemah. Kemudian yang kedua adalah irodat, yang artinya berkehendak. Maksudnya adalah apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Adapun kebalikan dari sifat ini yaitu karohah, yang artinya terpaksa. Kemudian yang ketiga ada ilmu, yang artinya mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak atau tidak tampak. Adapun kebalikan dari sifat ilmu ini yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Kemudian yang keempat adalah hayat, yang artinya hidup. Maksudnya Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya.
kebalikan dari sifat hayat ini yaitu mautun yang artinya mati. Kemudian yang kelima adalah sama yang artinya mendengar. Maksudnya Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Adapun kebalikan dari sifat sama ini yaitu sumun yang artinya tuli. Kemudian yang keenam adalah basor yang artinya melihat. Maksudnya Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Adapun kebalikan dari sifat basor yaitu umyun yang artinya buta. Kemudian yang ketujuh yaitu kalam yang artinya berfirman. Maksudnya Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Dari kalam yaitu bukmun yang artinya biksu, yang artinya bisu. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini juga ada 7 seperti layaknya sifat ma'ani. Yang pertama adalah qadiron yang artinya maha berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Adapun kebalikan sifat ini yaitu ajizan yang artinya maha lemah. Kemudian yang kedua ada muridan yang artinya maha berkehendak. Maksudnya bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Kebalikan dari sifat ini yaitu karihan yaitu artinya maha terpaksa. Yang ketiga adalah aliman yang artinya maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mengetahui segala sesuatu baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah. Kebalikan dari sifat aliman ini yaitu jahilan yang artinya maha bodoh. Kemudian yang keempat adalah hayyan atau maha hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Adapun kebalikan dari sifat hayyan yaitu mayitan yang artinya maha mati. Kemudian yang kelima adalah sami'an yang artinya maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Kebalikan dari sifat sami'an ini yaitu asomma yang artinya maha tuli. Kemudian yang keenam adalah basiron yang artinya maha melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujud atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik dalam menjalankan sesuatu. Adapun kebalikan dari sifat basiron yaitu a'ma yang artinya maha buta. Kemudian yang terakhir adalah mutakalliman yang artinya maha berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Adapun kebalikan dari sifat mutakalliman yaitu abkama yang artinya maha bisu. Alhamdulillah, materi telah selesai dan ada tugas mandiri buat kalian. Tugasnya adalah buatlah video singkat menghafal 20 sifat wajib Allah beserta artinya. Diusahakan wajahnya bisa kelihatan. Untuk catatan, tugas ini dibuat video singkat saja, kemudian dikirim lewat WA Bapak dengan batas waktu sampai jam 11 malam. Ingat, tugas ini juga sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti pelajaran. Demikianlah pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, patuhi protokol kesehatan dan tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.